Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di PJJ kita di hari ini, hari Rabu. Dan bertemu lagi insya Allah dengan Pak Jaka. Dan seperti biasa, kalau dengan Pak Jaka berarti kita akan coba membahas pelajaran IPA ya, walaupun kondisinya tematik. Khususnya pada saat ini kita akan coba membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang daerah perut ya teman-teman. Sebelum kita mulai, yuk kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman semuanya, beberapa pekan lalu ya kita coba review lagi sebentar. Jadi kita sudah membahas tentang kondisi pencernaan ya, sempat waktu itu hewan, kemudian juga pada manusia. Nah ya, pada manusia kemarin di pekan yang lalu kita membahas secara khusus tentang kondisi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mulut ya. Nah, mulut dan pernapasan ya, mulut dan saluran pernapasan. Nah, teman-teman, untuk saat ini kita akan coba bahas di kondisi yang berkaitan dengan penyakit yang menyerang daerah perut. Nah, kita akan coba. Nah, seperti kita ketahui bahwa perut itu menjadi tempat berbagai organ pencernaan yang sangat penting ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara perut itu bukan hanya pada bagian yang kita kelihatan di bagian bawah dada saja, tapi ternyata di daerah pusar dan agak ke bawah sedikit itu juga masih daerah perut. Kalau misalnya kita cek ke dalamnya, berarti organ-organ yang termasuk di dalamnya itu ada kerongkongan ya, bagian ujung dari kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian ada usus ya, di daerah usus sampai ke usus besar. Nah, itu adalah termasuk organ dalam bagian perut. Nah, teman-teman sekalian, bahwa saking banyaknya organ yang ada di dalam perut tersebut, maka potensi berbagai macam penyakit juga banyak ya yang terdapat di dalam perut manusia dengan berbagai macam penyebabnya tentunya ya. Ada yang karena virus, ada yang karena bakteri, ada yang karena kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya dalam sisi makanan yang tidak higienis, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita melakukan makanan atau kurang pada gizi makanannya, itu berpengaruh terhadap kondisi penyakit pada manusia tersebut. Nah, yuk kita coba lihat nih. Karena ada sekitar 10 ya, dan nanti di belakang ada tambahan informasi yang Pak Jaka ingin jelaskan. Kita coba efektifkan, kita lebih percepat saja ya. Nanti teman-teman bisa baca di halaman 81 sampai 82 bagian kesehatan pencernaan atau penyakit-penyakit yang menyerang perut. Yang pertama, teman-teman, ini ada yang namanya esofagitis ya. Ini peradangan pada lapisan kerongkongan ya. Kita mulai gerak dari bagian perut bagian atas dulu teman-teman ya. Ini kerongkongan ya. Ini bisa dilihat. Ini kita lihat kemarin, kita ingat apa ini namanya? Lambung. Nah, betul. Nah, ini di kerongkongan ini seperti ada bercak begitu ya. Ini ada radang ya, peradangan yang dapat merusak jaringan esofagus. Esofagus itu saluran yang membawa makanan dari rongga mulut ke perut ya, di kerongkongan. Nah, di sini ada radang ya. Kalau kita melihat ini yang bersih ya, ini endoskopi ya teman-teman. Jadi dilihat gitu kameranya, ini yang masih bersih, ini bersih. Nah, ini sudah mulai ada peradangan ini yang merah-merah seperti ini. Nah, peradangan ini disebabkan oleh biasanya alergi pada makanan atau infeksi bakteri ya teman-teman yang dibawa oleh makanan ya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita atau keluarga kita ini dibebaskan dari penyakit esofagitis ini ya. Jadi kuncinya kunci kata-katanya adalah
peradangan pada lapisan kerongkongan, itu namanya esofagitis. Yang berikutnya adalah, nah ini namanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease atau reflux asam lambung kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini asam lambungnya naik gitu ya. Kalau bahasa simpelnya begitu teman-teman. Jadi asam lambung itu naik. Kayak gimana sih naiknya Pak Jaka? Nih lihat. Pada kondisi yang sehat, lambung seperti ini seolah-olah begini ya. Jadi ini ada lambung, ini kondisi cairan atau asam lambung. Nah, di sini nanti makanan di tanda kutip dihancurkan gitu ya, dihancurkan oleh asam lambung itu, sehingga nanti untuk masuk ke usus, diserap sari-sari makanannya itu lebih bisa. Nah, tapi ternyata di dalam lambung sendiri ada kayak katup gitu ya, katup untuk membuka dan menutupnya. Nah, karena ada gangguan pada katup ya, nah ini terbuka begitu katupnya. Nah, ini asam lambungnya dia naik, nah, gitu. Ketika asam lambungnya naik, rasa-rasanya yang terjadi itu rasa-rasanya di kerongkongan kita itu rasanya kayak mulutnya rasanya asam gitu ya. Kemudian kadang-kadang suka nyeri dada, kemudian tenggorokan, kemudian susah menahan makanan. Nah, teman-teman, untuk asam lambung ini sangat berbahaya kalau misalnya terjadi dalam jangka waktu panjang, karena nanti bisa melukai lambung ya. Namanya GERD ya, GERD, GERD ya. Baik, penyakit yang berikutnya adalah gastritis ya. Ini peradangan lambung ya. Ini terjadi karena rusaknya lapisan pelindung dinding lambung atau mukus. Nah, kenapa? Ya, tadi nih yang tadi Pak Jaka sampaikan. Ini Ini lambung ya. Ini lambung kita itu terdiri dari ada beberapa lapisan. Nah, ada sebagiannya yang rusak itu karena asam lambung itu terjadi di dalam lambung itu sendiri, nih pada lapisannya nih teman-teman, dikarenakan asam lambungnya. Nah, akhirnya terjadi peradangan. Nah, itu disebut sebagai gastritis. Ya, biasanya ini disebabkan karena tingkat stres ya. Kemudian infeksi bakteri juga bisa menyebabkan seperti ini. Ya, kemudian bertambahnya usia itu juga menyebabkan, salah satunya adalah lapisan ininya berkurang gitu ya. Oke. Seperti itu namanya gastritis. Jadi yang pertama tadi apa teman-teman? Yang pertama adalah esofagitis. Yang kedua, kalau esofagitis ini pada kerongkongan peradangannya. Kemudian kalau GERD itu asam lambungnya berlebihan. Kemudian kalau peradangan pada lambung namanya gastritis ya. Oke, berikutnya adalah gastroparesis ya. Ini gangguan saraf pada lambung. Nah, lambung ini teman-teman itu ada untuk mengontrol, ada bagian dari lambung yang dia fungsinya untuk mengontrol otot perut, sehingga gerakan makanan yang ada di dalam lambung ini bisa mengalir gitu ya ke saluran pencernaan yang berikutnya. Tapi karena ada gastroparesis atau gangguan pada saraf lambung itu terganggu ya, akhirnya tidak berlangsung dengan baik. Ini contohnya nih ya. Jadi kalau lambungnya sehat, ini makanannya sudah jadi bukan butiran ya, jadi udah bulutan seperti ini. Nah, ini juga lebarnya cukup bisa masuk. Nah, tapi kalau gastroparesis, karena dia lambat saraf-sarafnya, jadi dia kecil aja gitu. Jadi untuk masuk ke saluran pencernaan yang berikutnya itu sangat lambat ya, akhirnya jadi ada gangguan. Sekali lagi, kalau gastroparesis itu gangguan saraf pada lambung yang menyebabkan proses pencernaan makanan berikutnya itu terganggu ya. Oke, berikutnya, nah ini kanker lambung ya. Naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai kita atau
keluarga kita atau siapapun yang kita kenal mengalami gangguan pencernaan semodel kanker lambung. Jadi teman-teman, kalau kanker ini umumnya itu disebabkan gini, pada saat ini itu para ahli, para dokter itu belum tahu nih secara pasti penyebab kanker pada lambung itu seperti disebabkan oleh karena apa gitu. Tapi yang jelas memang sel kanker ini itu dia berkembang di lambung dan dia sangat cepat. Sel kanker tuh tadinya tidak seperti ini gambar ini teman-teman, ini lambung, seolah-olah lambung gitu. Ini lambung betul. Nah, ini adalah sel kanker yang tadinya kecil, tiba-tiba dia sangat besar dan ini daging lah begitu. Ini daging jadi-jadian gitu teman-teman. Dan ini memang harus diambil. Nauzubillah kalau misalnya ini terus bertumbuh, akhirnya lambungnya menjadi penuh oleh sel daging ini dan si penderita tidak bisa mengolah makanan seperti normalnya, dan itu bisa menyebabkan kematian ya, seperti itu. Oke, itu kanker lambung. Yang berikutnya adalah gastroenteritis ya, atau flu perut. Nah, kalau bicara flu atau influenza itu bicaranya kuncinya apa teman-teman? Virus ya. Kalau flu ini karena virus. Nah, cuma ini terjadinya di dalam perut. Nah, tadi Pak Jaka bilang bahwa perut itu bukan hanya bagian bawah dada saja, tapi agak di bawah pusar ya, termasuk usus-usus itu juga masih bagian dari perut. Nah, adanya bakteri atau virus yang ada di dalam perut atau usus, yang di dalam organ tubuh usus itu menyebabkan gastroenteritis ya. Seperti itu. Kemudian penyebab umumnya biasanya karena konsumsi makanan yang tidak higienis ya teman-teman, atau air yang sudah terkontaminasi oleh virusnya. Kemudian ada kontak juga dengan penderita, jadi menularkan lah, seperti itu. Baik, berikutnya adalah demam tifoid atau tipes ya, atau tifus ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar kata-kata tipes atau tifus ya? Atau mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mengalami gejala tipes ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti ini, sakit perut ya, demamnya nggak kunjung turun, hilang nafsu makan nih, yang signifikan banget, yang kelihatan banget tuh yang hilang nafsu makan ini. Ada kecenderungan untuk gusi bengkak ya, muncul ruam-ruam. Ini yang D sama E ini jarang, tapi kalau ini muncul, wah ini udah parah banget ya teman-teman. Nah, ini namanya gejala demam tifoid ya. Nah, jadi teman-teman, ini dikarenakan oleh salah satunya adalah bakteri Salmonella typhosa ya. Nah, ini seperti inilah bakterinya teman-teman. Nah, ini disebabkan karena apa biasanya? Iya, karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan bakteri. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi? Diare. Nah, kalau diare mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini ditandai dengan kotoran yang encer berair saat buang air besar ya. Penyebabnya diantaranya karena infeksi virus atau parasit atau tidak cocok pada makanan tertentu, yaitu menyebabkan jadinya diare. Nah, berbeda dengan diare yang cair gitu. Nah, ada yang sebaliknya, itu sembelit atau konstipasi. Dia mengalami kesulitan karena buang air besarnya cukup keras gitu, sehingga kesulitan lah ya untuk buang air besarnya. Disebabkan karena apa kalau sembelit? Ya betul, yang pertama karena kurang makan sayur dan buah ya, kurang minum air putih yang cukup nih teman-teman, sesuai dengan standarnya ya. Kemudian ada juga yang bukan kadang-kadang sih, selalu menahan keinginan untuk buang air besar gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada rasa-rasa ingin buang air besar, silakan izin kalau misalnya di kelas ke bapak atau ke ibu guru untuk nggak apa-apa ke kamar mandi. Jadi nggak boleh ditahan-tahan ya, jadi mencegah konstipasi atau sembelit. Atau ada juga yang stres itu menyebabkan sembelit, seperti itu. Yang terakhir adalah appendicitis atau radang usus buntu. Nah, ini teman-teman, jadi di usus besar itu di sebelah kiri ya, kalau kita lihat tangan kiri kita atau di sebelah kanan gambar
itu ada kayak usus gitu ya, jadi umbai gini, umbai cacing. Nah ini kalau lagi radang dia memerah begitu besar. Nah ini di buntu nih teman-teman, buntu tuh artinya udah selain di sini nggak ada apa-apa lagi. Nah sebagian setelah diketahui bahwa ini adalah usus buntu, biasanya dokter akan memotong aja gitu, nggak ada masalah ya. Baik, nah teman-teman, itu adalah 10 dari gangguan penyakit yang ada di dalam perut manusia. Nah teman-teman sekalian, ini ada satu hal yang ingin Pak Jaka sampaikan berkaitan dengan bagaimana kondisi ukhrawi atau kondisi rohani kita ya, berkaitan dengan perut teman-teman. Karena Rasulullah SAW itu waktu pas pekan yang lalu itu beberapa pekan yang lalu sih itu Pak Jaka sudah sempat sampaikan, jadi perut itu nanti dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 ya, ada yang untuk udara, ada yang untuk air, dan ada yang untuk minuman. Kenapa? Karena menurut ada ahli kesehatan itu sumber penyakit dalam ilmu kesehatan itu ada 3, dari makanan, dari lingkungan, dan dari penyakit atau bakteri atau virus ya. Ini teman-teman bisa baca deh ya. Ada yang sakit diabetes karena makan manis, makanan berkalori tinggi seperti es krim dan seterusnya. Ada yang kolesterol nih, makan yang lemak berminyak, gorengan tidak sehat. Hipertensi ya, sama asam urat. Nah ini kan umumnya terjadinya lewat makanan kan, dan makanan itu dari kemana larinya? Ke perut kan. Nah Rasulullah sampaikan ya bahwa perut itu seolah-olah menjadi tanda kutip wadah terburuk yang diisi ya. Rasulullah pernah sampaikan, jadi kalau tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, nah, yaitu perut ya. Jadi wadah yang buruk itu bukan yang lain-lain kecuali perut. Karena apa? Hampir semua hal yang tadi disebutkan oleh Pak Jaka di awal itu, kalau misalnya manusia lagi senang sesuatu biasanya makan lagi ya. Nah yang berikutnya adalah cukup bagi anak Adam memakan beberapa suapan aja untuk menegakkan punggungnya, sebetulnya anjuran Nabi Muhammad itu ya. Namun jika harus melebihinya, hendaknya sepertiganya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas ya. Ini yang terakhir untuk pesan secara ukhrawi atau secara rohani. Teman-teman perlu tahu, jadi ada satu imam besar ya, Imam An-Nawawi rahimahullah, itu berkata yang artinya sedikit makan itu merupakan kemuliaan akhlak seseorang, dan banyak makan adalah lawannya. Jadi sedikit makan ya, cukup makan hanya untuk menegakkan tadi punggungnya, kalau kata Rasulullah, itu merupakan kemuliaan akhlak seseorang teman-teman ya. Lawannya adalah terlalu banyak makan, itu adalah berarti akhlak yang tidak baik ya. Nah Imam Asy-Syafi'i ya, tadi Imam An-Nawawi, sekarang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, karena kekenyangan atau memuaskan nafsu perut dan mulut membuat badan jadi berat, hati jadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah ya. Untuk itu marilah kita jaga pola makan yang sehat ya, karena ini adalah perintah agama kita yang mulia. Nah ini juga dikaitkan dengan penyakit-penyakit di perut yang tadi Pak Jaka sampaikan di awal, sehingga teman-teman bisa mengontrol isi perutnya dan insya Allah akan lebih sehat kembali ya. Itu saja teman-teman yang bisa Pak Jaka sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan teman-teman pelajari dari halaman 81 dan 82, insya Allah disitu akan lebih jelas. Dan ingat, kita menjaga perut kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Itu saja. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.